Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa, ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu, tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan, Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwan. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan ya, service charge-nya. Karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu. Dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran ini sudah saya tutup aja deh. Saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum, nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya, saya nggak punya duit. Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa. Gitu kan, membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan, tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Nah, ini kalau ada waktu tentu, sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk, saya tidak tahu dari mana, SMS masuk HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan 250 juta sampai 750 juta terus dari banyak perbankan, saya nggak tahu tiba-tiba masuk, saya tidak pernah iyakan, selalu. Gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar berdoa sama Allah, tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham dengan saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara, dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang, jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya, dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut. Ada program kemarin apa badal haji ditipin uangnya. Selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah pada saat lagi saya dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah kalau gitu silahkan fadhal. Selesai pengajian kita waktu itu selesai jam 9 malam kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi, mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan tutup tempatnya Ustaz? Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustaz ya, kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba, ini cuma mau berpisah di sini di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang, saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil. Tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum. Gitu kan. Oleh yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah fadhal. Subhanallah besok dia SMS lagi ke saya, Ustadz saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup 650, kami yang pegang semua saham itu, ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta ikhwah, tidak masuk di akal. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin saya nggak takut, apalagi sama Ustaz.
sudah silahkan. Alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut. Jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti dalam hidup saya yang saya mungkin sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita.